Secara garis keturunan kita itu bikin warnanya ini ikutin warna Honda HR-V, cuma di sini sedikit kita rubah untuk tekstur warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, kemarin kita sampai di sini ya. Dan buat teman-temanku semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang tepat di hati teman-teman gitu. Oke, kita teruskan di panel yang kita bahas kemarin. Ini kita sampai di sini. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, itu boleh lihat video sebelumnya gitu ya. Dan media ini sudah kita aplikasikan dempul kombi dan lalu kita get code ya. Untuk tujuan get code seperti biasa, ketika kita pengamplasan itu kita ada yang ngasih rambu-rambu ya. Ketika media ini sudah mulai terkikis ataupun mulai sudah lurus, itu kita akan dikasih tahu, kayak semacam akan dikasih tahu, oh ini sudah mau habis, silahkan ganti grid ataupun silahkan pindah ke tempat yang belum terkena amplas. Oke, untuk pengamplasan pertama di sini kita pakai ukuran 400 untuk pengikisan fokus di bagian dempul yang kita aplikasikan sampai benar-benar lurus ya. Nanti setelah ini kita akan sambut lagi menggunakan ukuran 600. Oke. Untuk di bagian 600 ini kita akan aplikasikan pengamplasan secara keseluruhan untuk pengikisan awal bagian yang kita get code ini untuk mengurangi tingkat jerukan yang dihasilkan oleh epoksi ataupun semprotan dari spray gun kemarin ya. Oke. Untuk pengamplasan seperti ini itu yang perlu diperhatikan adalah tingkat kelurusan dari media. Nah, makanya itu kita kasih get code. Untuk pengaplikasian get code ketika kita mengamplas menggunakan air seperti ini atau mode wet sanding seperti ini, itu bisa menggunakan cat biasa ya. Cat biasa kita semprotkan secara tipis ataupun pakai aerosol yang warna hitam itu bisa. Terus ataupun pakai marking spedol itu juga bisa. Itu ketika kita menggunakan amplas mode wet sanding atau mode basah, supaya ketika kena air itu nggak luntur. Kalau pakai mode yang dry atau mode kering itu kita biasanya pakai yang bubuk karena tidak melibatkan air sama sekali gitu ya, jadi nggak khawatir luntur. Nah, setelah ukuran 600 kita aplikasikan pengamplasan keseluruhan, kita sambut lagi menggunakan ukuran 800. Di sini untuk ukuran 800 itu tujuannya untuk menghilangkan atau memastikan bahwasanya baretan 600 itu benar-benar hilang. Ketika saat kita mau mengaplikasikan base coat itu tidak menimbulkan baretan yang terlalu dalam gitu ya. Kadang teman-teman itu ada pertanyaan, Mas, saya sudah ngamplas ukuran segini, tapi kok ketika kita naik base coat kenapa masih ada sisa amplasan? Nah, biasanya saat sesi pengamplasan pemilihan gridnya itu masih terlalu kasar dan saat pengamplasan itu tidak diperhatikan. Jadi hanya asal ngamplas saja, nggak sampai halus, nggak sampai rata, jadi akan menimbulkan baretan yang terlalu dalam gitu ya. Supaya kita bisa mengaplikasikan base coat itu setipis mungkin, maka dari itu saat sesi pengamplasan itu memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, untuk di bagian yang ada dempulnya tadi itu kita tidak lakukan epoksi lagi karena kita tahu sendiri dempul pasta itu fungsinya untuk menutup pori-pori ataupun menutup baretan yang tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi setelah di dempul pasta tadi terus kita amplas di bagian dempul tadi itu tidak perlu diepoksi lagi. Kalau misalnya teman-teman nih ragu, Mas, kayak mau aplikasikan epoksi lagi, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, itu sah-sah aja gitu ya, supaya teman-teman ini nggak gagal paham tentang dempul pasta. Jadi dempul pasta itu hanya untuk menutup pori-pori ataupun baretan ringan ya. Jadi kalau untuk membentuk ataupun menutup lubang yang terlalu dalam itu pakai dempul yang 2K atau dempul yang pakai obat, dan itu wajib harus diepoksi lagi. Tapi kalau dempul pasta itu kita hanya menutup pori-pori, itu kita langsung aplikasikan base coat, itu nggak jadi masalah. Asal saat pengamplasan itu diperhatikan, jangan sampai
di bagian dempul tadi itu belum terlalu lurus atau belum selevel dengan panel, itu bahayanya apa? Nanti akan timbul seperti pulau. Jadi dia akan nonjol sendiri di bagian situ. Jadi nanti akan kelihatan belang ataupun timbul bulat gitu ya. Kalau misalnya bekas dempulannya bulat ya dia akan terlihat bulat gitu. Nah, makanya dari itu kalau teman-teman ngamplas supaya benar-benar tahu saat pengamplasan ini media sudah lurus apa belum, itu saran saya dikasih get code seperti tadi ya, atau rambu-rambu seperti yang saya tampilkan di awal gitu ya. Itu tujuan awalnya untuk melihat kelurusan dari media. Lurus ya, bukan halus. Kalau halus misal pun medianya bergelombang itu pun tetap halus, tapi kalau lurus dia otomatis nggak akan bergelombang. Nah, itu poin dari saat kita masuk di sesi base coat correction, atau seberapa layak ini media epoksi kita akan naikkan ke base coat gitu ya. Oke, untuk warna yang kita aplikasikan ini cenderung lebih dominan ke solid, karena di sini kemarin itu kita ngoplosnya itu lebih banyak solidnya. Metaliknya itu hanya sedikit aja. Itu kemarin kita ambil contohnya itu warna Sankeki-nya Honda HR-V yang terbaru. Itu kemarin cuman warna silver, sedikit silver, putih, hitam, kuning, terus ada gold. Nah, di situ kita campur. Silahkan teman-teman kalau mau bikin warna yang saya sebutkan tadi, silahkan diaplikasikan sendiri. Untuk gelap terangnya itu selera teman-teman ya. Di sini terus terang untuk warna asli dari Sankeki ataupun yang dibawa dari HR-V itu memang cenderung lebih gelap, lebih kecoklatan, dan ada sedikit semu kehijauan gitu ya. Dari warna gold yang ketemu dengan warna kuning tadi itu bisa memunculkan warna efek kecoklatannya. Terus di sini kita itu lebih cenderung lebih ke cerahnya, jadi lebih naik sedikit untuk warna cerahnya gitu ya. Tapi kalau untuk sampel warna Sankeki itu teman-teman nanti bisa cek link di deskripsi, nanti saya cantumkan untuk kode warnanya. Oke, untuk sesi base coat di sini sudah selesai, dan untuk panel yang kita praktekin itu hanya beberapa panel aja, karena tahu sendiri ya panel Scoopy itu sangat banyak. Nanti kalau saya aplikasikan semua itu bakalan panjang. Jadi supaya untuk memangkas waktu dari video ini lebih pendek lagi, itu saya ambil di beberapa sampel panel aja, terus tetap saya jelaskan secara detail gitu ya. Nah, setelah pengaplikasian warna yang kita aplikasikan tadi itu cuman hitungan 1 layer setengah. Jadi layer pertama kita tembak secara tipis merata, lalu layer kedua untuk pengambilan pemadatan. Karena di sini cenderung solid, jadi warna ini kita balik dari metalik ya. Jadi kalau metalik kita biasanya tembak kenyang pertama, lalu drop coat yang kedua atau controlling, dan ini karena warna ini cenderung lebih solid, itu kita biasanya tipis dulu, controlling dulu, habis itu kita pemadatan warna. Dan setelah kita pengaplikasian base coat ini, kita diamkan kurang lebih 15-20 menit ya. 15-20 menit kita akan pengaplikasian clear coat menggunakan 6300 dari Belcoat. Dan untuk thinner di sini sangat-sangat saya perhatikan, karena cuaca yang ada di sini itu sekarang tidak baik-baik aja. Kadang itu pagi sampai sore hujan, kadang ya. Kalau enggak gitu malam sampai subuh hujan. Jadi kelembapan dan suhu itu sangat berpengaruh di sini. Nah, dari itu untuk pemilihan thinner saya pilih yang extra slow gitu ya. Kenapa Mas kalau extra slow? Karena di extra slow itu biasanya sangat-sangat minim mengandung air. Nah, kenapa saya pilih extra slow? Karena dia lebih sedikit mengandung air. Kalau cuaca panas kita pilih extra slow, dia akan lebih membantu sesi penguapan atau membantu sesi flow temp gitu ya. Untuk pengaplikasian seperti biasa, kita one visit application atau sekali lewat tanpa jeda. Di sini kita pengaplikasian layer pertama, second layer, habis itu layer terakhir setelah kita mungkin stop di jeda paling
ya ukuran 5 sampai 10 detik itu, lalu kita aplikasikan untuk pengambilan wet look-nya atau pengambilan thickness-nya gitu ya. Jadi teman-teman harapannya diperhatikan, karena setiap saya mengaplikasikan cat ataupun clear coat ataupun epoxy itu tidak saya percepat di bagian video yang pertama. Supaya apa? Supaya teman-teman itu tahu pergerakan saya itu seperti apa. Secara virtual teman-teman bisa lihat, oh ternyata gerakan pertama, kedua itu cenderung ritmenya cepat. Nanti setelah pengambilan thickness atau pengambilan wet look itu biasanya saya agak sedikit pelankan, tapi nggak pelan banget ya, kayak pengantin baru yang baru dihajar 10 kali tadi malam itu jalannya pelan banget, atau kayak kura-kura gitu, enggak. Jadi ritmenya itu tetap konsisten dari ritme awal, misalnya cepet, terus ritme yang terakhir itu kita kurangi sedikit aja gitu ya teman-teman. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu pelan, juga jangan terlalu cepat gitu ya, supaya kita benar-benar dapetin perform ini clear coat gitu ya. Teman-teman kan banyak banget ya yang mengeluh, mas saya ngaplikasiin tanpa jeda kok banyak yang meler, kok gini kok gitu. Karena apa? Karena teman-teman menganggapnya pergerakan yang saya gerakkan ini sama. Sebenarnya kalau teman-teman mau memperhatikan itu nggak sama. Jadi tembakan pertama, tembakan kedua itu cenderung cepat, terus di tembakan terakhir itu cenderung agak lambat. Nah gitu loh teman-teman. Terus untuk jarak overlap juga harus diperhatikan. Misalnya clear coat kok ada yang kinclong, ada yang nggak kinclong, itu biasanya ketika teman-teman nemuin hal seperti itu, coba koreksi saat pengaplikasian ketika kita overlap ya. Jadi pertumpukan itu kita koreksi, apakah ada loncatan di situ. Biasanya kalau ada loncatan di situ nanti bisa juga menghasilkan di bagian sisi sini kok rada ngedrop, tapi di sini kok kinclong. Nah itu biasanya overlap ya. Terus jarak juga harus diperhatikan. Misalnya kita main di 12 ya, konsisten di 12 aja. Kalau misalnya main di 10 ya, kita konsisten di 10, ataupun 13 kita konsisten. Jadi jaraknya itu enggak maju mundur. Supaya apa? Supaya build film itu lebih konsisten, atau lapisannya itu konsisten. Nanti kalau teman-teman nembaknya maju mundur, nanti ada yang tebel, ada yang tipis. Alhasil ketika ada yang menumpuk di bagian area yang tertentu, otomatis dia akan meler ya. Itu biasanya penyebab meler itu di situ. Jadi overlap ketika kita harus berpindah itu nggak pindah-pindah, jadi kita diem aja di situ. Nah itu ada penumpukan cairan yang over di situ gitu ya teman-teman. Itu akibat meler. Biasanya kan teman-teman nanya, mas kenapa ya kok nge-clear suka meler, apa triknya, apa akibatnya? Itu kan harus dilogik secara logika sendiri bisa ya. Jadi kalau cairan kita tumpuk di panel, kok bisa meler, berarti kan ada cairan yang mengendap terlalu banyak di situ. Itu akibatnya ya meler. Oke, di sini untuk pengekliran juga sama, kita pasti kasih apa ya istilahnya, kasih panel yang mungkin lebih sedikit, karena panel Scoopy juga banyak banget. Nah untuk kalau kita sambung dari base coat sampai ke bagian clear coat, kita clear semua ataupun kita aplikasikan semua ya, video ini mungkin bisa jadi sampai 1 jam lebih ya, karena sebelum kita potong video ini itu juga sangat panjang sekali. Makanya di bagian ini nanti kita akan hanya praktekin di bagian-bagian panel atau perwakilan aja buat teman-teman supaya bisa lebih memahami. Oke, untuk sesi clear coat di sini nanti kita akan langsung tampilkan. Kita ini pengaplikasiannya malam hari, terus besok malamnya kita akan tampilkan langsung tanpa harus dikoreksi dulu, supaya teman-teman tahu nih, supaya teman-teman nggak canggung nih hasilnya kayak apa sih gitu. Takutnya clear coat sudah dikoreksi baru dipamer-pamerin. Nah itu beda lagi. Kalau itu sistemnya sistem pembodohan dan pemamer-pameran. Kalau di sini enggak. Kalau di sini hasilnya
seburuk apapun hasilnya tetap kita tampilkan. Karena apa? Karena kita harus dapat pembahasan lagi supaya misalnya dapetin popping, misalnya dapetin meler, misalnya mendapetin bui, itu kita tetap tampilkan. Supaya apa? Supaya kita nanti dapat materi lagi, dan siapa tahu teman-teman nemuin hal kayak gitu itu langsung ada jawabannya gitu ya. Oke, di sini untuk clear coat kita sudah selesai, nanti kita langsung review saja. Untuk warna seperti ini. Ih, cakep. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja review. Ini hasil dari clear coat kemarin yang kita aplikasikan di malam hari, dan untuk hasilnya seperti ini. Ini media belum saya koreksi sama sekali ya. Jadi media ini real setelah hasil clear coat yang kita aplikasikan. Untuk umur daripada tingkat pengeringan ini di umur 1 kali 24 jam, dan media ini benar-benar masih real dari hasil yang kita aplikasikan kemarin. Kalau tidak percaya, ini di sini ada bekas serangga nempel ya. Ini bekas kakinya, terus di bagian-bagian yang lain tuh ada juga sedikit-sedikit kotoran. Tapi untuk hasil glass finish yang dihasilkan oleh 6300, untuk ideal wet looknya juga udah oke banget. Terus build film juga dia dapat. Untuk teknik one piece application 3 kali tembak tanpa jeda, maksudnya itu tanpa jeda itu kita paling ya, misalnya tembak 1-2 itu di medium, terus yang layer terakhir itu kita pengambilan wet look atau pengambilan thickness gitu ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini, bisa dinilai sendiri ya. Ini kita reviewnya ketika sudah kering. Jadi tekstur daripada clear itu dia benar-benar muncul, ataupun tekstur semua bahan mau epoxy ataupun base coat kalau sudah kering dia benar-benar muncul gitu ya. Nah, mana teman-teman sudah mulai memahami tentang teknik one visit application. Untuk pengaplikasian malam yang diperhatikan itu di tingkat kelembapan sama suhu. Terus untuk pemakaian thinner usahakan kalau ada pakai yang extra slow seperti ini gitu ya. Saya pamit undur diri, dan semoga videonya membantu untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.